Shalom, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Segala pujian syukur kita kembalikan kepada Tuhan atas pemeliharaannya yang begitu nyata dan sempurna di dalam kehidupan kita. Hari ini adalah hari yang spesial, di mana semua umat Tuhan memperingati hari kematian Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Walaupun saat ini kita tidak dapat berkumpul untuk beribadah di gereja, tapi itu bukan berarti kita tidak boleh beribadah kepada Tuhan. Saya rindu untuk membawa saudara-saudari merenungkan sedikit kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 27 ayat 39 hingga 43. Sekali lagi Matius 27 ayat 39 hingga 43. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah, Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah." Saudara-saudara, tema renungan pada hari ini adalah melihat kehendak Allah. Sebelumnya ketika Yesus ditangkap, ia segera dibawa ke mahkamah agama untuk dihadapkan pada Kayafas, imam besar. Ada banyak saksi-saksi palsu yang telah maju untuk menuduh Yesus. Di pasal 26 ayat 67, Yesus diludahi, mukanya ditinju dan ia dipukul. Kemudian Yesus dibawa untuk menghadap Pilatus, wali negeri itu. Pilatus tahu bahwa Yesus diserahkan untuk dijatuhkan hukum karena dengki. Bahkan istri Pilatus juga sudah memperingati Pilatus untuk tidak mencampuri perkara orang benar itu, yaitu Yesus. Kebetulan pada waktu itu ada kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang pada tiap-tiap hari raya. Pilatus memberi pilihan kepada orang banyak untuk membebaskan Yesus Barabas, seorang yang terkenal dengan kejahatannya, atau membebaskan Yesus yang disebut Kristus. Orang banyak malah memilih untuk membebaskan Yesus Barabas dan tetap berkeras agar Yesus Kristus disalibkan. Akhirnya Pilatus membebaskan Barabas, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kita kembali ke ayat-ayat yang sudah kita baca. Ada beberapa hal yang saya ingin saudara perhatikan. Pertama, saat Yesus disalibkan, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Tidak cukup pukulan dan tinjuan, bahkan kesakitan yang Yesus alami secara fisik. Orang-orang yang melihat Yesus di kayu salib menambahkan lagi kesakitan Yesus dengan perkataan hujatan mereka. Mereka mengejek kebenaran yang Yesus telah sampaikan. Dari hal ini, kita sadar bahwa manusia sangat jahat. Kejahatan sangat membenci kebenaran. Tidak ada kebenaran di dalam diri kita jika tidak karena Yesus. Kedua, para imam-imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua mengolokkan Yesus. Seharusnya sebagai pemimpin, mereka menjadi teladan kepada orang ramai dengan sikap dan perkataan mereka. Ini membuktikan bahwa kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang biasa atau rakyat, tetapi juga para pemimpin, bahkan semua orang. Memang kecenderungan hati manusia adalah melakukan kejahatan. Oleh karena itu, kita memerlukan Yesus untuk mengubah hati kita. Ketiga, mengenal dan melihat kehendak Allah. Pada ayat 42, para imam berkata,
orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Dari ayat ini kita mengetahui dengan jelas bahwa pada waktu itu banyak orang termasuk para imam yang menunggu apakah Yesus akan melepaskan dan menyelamatkan dirinya dari kayu salib. Kenyataan berkata lain. Yesus tidak melepaskan dirinya. Seolah-olah Yesus membuktikan bahwa imam-imam kepala benar, bahwa ia layak untuk dihukum karena telah menghujat Allah dan mengaku sebagai Raja Israel. Tetapi sebenarnya Yesus tidak menyelamatkan dirinya karena Yesus harus mati. Maka dengan itu firman Tuhan akan tergenapi. Seringkali kita menginginkan sesuatu dari Tuhan dan berharap agar Tuhan menjawab dan mengabulkan keinginan kita. Jika kita tidak mendapat jawaban, kita mengancam Tuhan dengan berkata, baiklah ya turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadamu. Apakah ini respon kita terhadap kasih karunia Tuhan kepada kita? Mengapa kita tidak bertahan saja untuk percaya kepada Tuhan? Atau mengenal pasti apa kehendak Tuhan dari setiap persoalan atau masalah yang kita alami? Saudara-saudari, akhir dari renungan ini saya berharap apapun keadaan kita hari ini, kita semua akan tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Apa yang Yesus kerjakan sudah lebih dari cukup. Penderitaan dan kesakitannya adalah ulah kejahatan manusia. Kita bersyukur karena Yesus hari ini kita sudah dibenarkan. Karena Yesus kita hidup tidak lagi untuk melakukan kejahatan. Kita sudah diubah untuk melakukan kebenaran dan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus